Olimpiade Basket 2024 sedang berlangsung. Olimpiade tahun ini menjadi ajang yang sangat menarik dikarenakan Amerika Serikat mengirim skuad super mewah di Olimpiade tahun ini. Berbeda dengan dua Olimpiade sebelumnya, pada tahun 2024 ini, Amerika tampil all out. Pemain-pemain mega bintang seperti LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, dan legenda-legenda lainnya turun gunung untuk bisa bermain di turnamen basket tertinggi di dunia ini. Pada hari ini, Mimin Ina Basketball ingin membahas pemain-pemain di cabur basket putra Olimpiade 2024. Akan ada pemain tertinggi, terpendek, tertua, termuda, dan masih banyak lagi yang dibahas di video ini. Tanpa perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Pemain-pemain di basket putra Olimpiade 2024. Sebelum kita ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa buat jersey dengan desain apapun dan model apapun. Kalian juga bisa minta bantuan admin EZ untuk mendesain jersey kalian. Oh ya, di bulan Agustus yang mana merupakan bulan kemerdekaan Indonesia ini, EZ ngadain promo, yaitu Rp100.000 untuk satu set jersey. Murah banget kan? Yuk segera bikin jersey basketmu di EZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu @EZ-Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Tertinggi, Victor Wembanyama. Sang menara Eiffel, Victor Wembanyama, menjadi pemain paling jangkung di cabur basket Olimpiade 2024 ini. Victor tidak hanya merupakan pemain tertinggi di cabur basket, tapi ia juga merupakan pemain tertinggi di Olimpiade 2024. Victor sendiri mendapatkan tinggi yang menjulang ini dari Tuhan. Ia memang memiliki orang tua yang tinggi, tapi kedua orang tuanya jelas tidak setingginya. Ayahnya memiliki tinggi 198 cm, sementara ibunya memiliki tinggi 191 cm. Jadi, jelas, meski kedua orang tuanya memang tinggi, tapi Victor jauh lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Victor sendiri tidak hanya sekedar tinggi saja, tapi ia juga amatlah jago. Sejauh ini, ia masih menjadi pemain terbaik di Prancis, memimpin timnya dalam poin dan rebounds. Terpendek, Yuki Togashi. Di barisan pemain terpendek, kita punya seorang legenda basket Jepang, yaitu Yuki Togashi. Dengan tinggi 167 cm, Togashi merupakan pemain terpendek di cabur basket Olimpiade 2024. Menariknya, Togashi ini pernah berhadapan dengan pemain tertinggi di Olimpiade 2024, yaitu Victor Wembanyama. Pada 30 Juli 2024, Prancis dan Jepang saling bertarung di babak penyisihan. Dan hebatnya, Jepang hanya kalah tipis 94-90 dari Prancis saat itu. Togashi sendiri bukanlah pemain abal-abal. Di masa kejayaannya, ia bahkan sempat mendapatkan kontrak untuk bermain dengan Dallas Mavericks. Sayangnya, kontrak diputus sesaat sebelum musim reguler dan akhirnya ia pun berakhir di NBA J-League saja. Saat ini, Togashi bermain di Liga Basket Jepang. Ia merupakan salah satu pemain termahal di sepanjang sejarah Liga Basket Jepang. Tertua, Marcelinho Huertas. Marcelinho Huertas, atau yang juga akrab disapa Marcelo Huertas, merupakan satu-satunya pemain putra berusia 40 tahun atau lebih di cabur basket Olimpiade 2024 ini. LeBron James tahun ini memang telah berusia 40 tahun juga. Meski begitu, ia belum genap 40 tahun karena baru ulang tahun di Desember nanti. Huertas sendiri sudah amatlah lama bermain basket. Tercatat, ia telah bermain basket profesional sejak tahun 2001. Olimpiade 2024 ini menjadi Olimpiade ketiganya, sekaligus menjadi Olimpiade terakhirnya di sepanjang karirnya. Termuda, Kaman Maluats. Jika pemain tertua berusia 41 tahun, maka pemain termuda usianya bahkan kurang dari setengah usia pemain tertua. Kaman Maluats lahir pada tahun 2006, menjadikannya sebagai pemain termuda di Olimpiade 2024 ini. Kaman sendiri merupakan warga negara Sudan Selatan dan sama seperti dirinya, negaranya, negara Sudan Selatan, juga merupakan negara termuda di dunia, baru berusia 13 tahun saja. Kaman memang belum mendapatkan menit yang besar di Olimpiade 2024 ini. Meski begitu, ia punya masa depan yang amat cerah. Saat ini, pemain yang baru berusia 17 tahun ini merupakan salah satu pemain top rekrutan Duke University. Mudah-mudahan, ia dapat bersinar di basket kuliahan nanti. Wingspan terpanjang, Victor Wembanyama. Selain merupakan pemain dengan tubuh tertinggi, Wemby rupanya juga merupakan pemain dengan wingspan atau rentang sayap terpanjang. Dengan rentang sayap sepanjang 240 cm, ia merupakan yang termegah di Olimpiade 2024 ini. Wemby sendiri memang terlihat punya rentang sayap yang luar biasa absurd, oleh sebab itu jangan heran kalau Wemby dapat melakukan dunk dan blok dengan luar biasa mudah.
Gelar emas terbanyak, Kevin Durant. Sebelum Olimpiade 2024 ini, Kevin Durant telah tampil pada 3 Olimpiade, yaitu Olimpiade London 2012, Rio 2016, dan Tokyo 2020. Dan di 3 Olimpiade tersebut, Durant selalu mendapatkan medali emas. Mendapatkan medali emas merupakan hal yang luar biasa sulit bagi pemain di luar Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemain yang berada di list nomor 2 setelah Durant pun juga merupakan pemain Amerika, yaitu LeBron James. Tahun ini, Durant punya kesempatan untuk menambah medali emasnya. Jika ia dan Amerika Serikat bisa memenangkan final 2024 ini, maka ia akan memiliki 4 medali emas dan membuatnya semakin sulit untuk ditaklukkan oleh para pemain lain. Penampilan Olimpiade terbanyak, Rudy Fernandez. Fernandez merupakan salah satu pemain tertua dan paling senior di cabur basket Olimpiade 2024 ini. Bagaimana tidak? Ia telah bermain di Olimpiade sejak tahun 2004, atau artinya, Olimpiade 2024 ini menjadi Olimpiade ke-6-nya di sepanjang karirnya. Sebenarnya, pemain Amerika Serikat, LeBron James, punya kesempatan untuk menyamai rekor dari Rudy Fernandez ini. Sayangnya, LeBron absen pada Olimpiade 2016 dan 2020, membuatnya hanya pernah bermain di 4 Olimpiade saja. Olimpiade 2024 ini sendiri menjadi Olimpiade terakhir Rudy Fernandez di sepanjang karirnya, dan rekor dari dirinya ini sepertinya akan menjadi rekor yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh pemain lain. Points per game tertinggi, Giannis Antetokounmpo. Olimpiade memang belum selesai, meski begitu, sampai video ini dibuat, pemain dengan points per game tertingginya adalah Giannis Antetokounmpo. Giannis sendiri memang sudah diprediksi akan memiliki points per game tertinggi. Itu dikarenakan squad yang ia bela bukanlah squad yang bagus. Di setiap gamenya, Giannis harus mati-matian melakukan offense dan defense demi bisa membawa pulang kemenangan untuk negaranya. BTW, Giannis bukan hanya sekedar pemimpin dalam urusan points per game, tapi ia juga merupakan pemimpin dalam urusan total point dengan 103 buah total point. Rebounds per game tertinggi, Nikola Jokic. Dalam urusan rebounds, kita punya pemain Eropa yang lain, yaitu Nikola Jokic, dengan 11,8 rebounds per game. Catatan Jokic bahkan lebih tinggi dari catatan rebound pemain tertinggi di Olimpiade, Victor Wembanyama. Jokic sendiri punya teknik rebound yang hebat. Meski tidak punya lompatan yang tinggi, tapi Jokic amat handal dalam membaca pergerakan pantulan bola. Ia juga amat handal dalam melakukan box out, membuatnya bisa menjadi rebounder yang spektakuler, meski tidak punya lompatan yang tinggi. Assist per game tertinggi, Dennis Schroeder. Lagi-lagi, pemain Eropa masuk ke list ini. Dari assist, kita punya pemain asal Jerman, Dennis Schroeder. Schroeder merupakan kapten sekaligus point guard utama timnas Jerman. Dengan speed dan visionnya yang luar biasa, Schroeder mampu mengirim asis-asis cantik ke rekan-rekannya yang lain. BTW, di urutan kedua, ada pemain asal Amerika Serikat, yaitu LeBron James. Sejauh ini, LeBron berhasil mencatatkan 7,8 assist per game. Yang luar biasanya, LeBron mencatatkan catatan tersebut dengan menit bermain yang amat kecil, yaitu hanya 20 menit per game saja. Jika seandainya LeBron bisa mendapatkan menit bermain yang sama seperti Dennis Schroeder, saya yakin LeBron akan bisa mencatatkan assist yang lebih tinggi dari Schroeder. Baiklah, itulah tadi pemain-pemain di basket putra Olimpiade 2024. Oke, demikian video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.